Halo, selamat malam. Selamat berjumpa lagi pada video pemodelan animasi 3 dimensi menggunakan software Blender. Nah, di sini saya Tata Nugraha akan mencoba melakukan pemodelan animasi 3 dimensi, namun sekarang akan fokus pada proses lighting atau pencahayaan, lalu fokus pada proses pengaturan kamera, dan yang terakhir akan berfokus pada proses rendering. Oke, tidak berlama-lama, di sini saya akan coba tampilkan layar Blender-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Di sini saya akan mencoba menambahkan objek baru. Objek barunya yaitu berupa UV sphere, yaitu berupa bola. Nah, saya coba scale agak lebih besar segini. Lalu selanjutnya, setelah saya tambahkan objek baru yaitu UV sphere, di sini saya akan coba menambahkan plane sebagai dasar dari UV sphere ini. Sama, caranya kita klik Shift A, lalu kita ke Mesh, lalu kita pilih Plane. Lalu kita scale dengan memencet huruf S pada bagian plane ini, kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya, di sini saya akan mencoba mewarnai UV sphere dan plane ini. Caranya kita klik objek UV sphere-nya, lalu selanjutnya kita berpindah ke bagian sini, ke Material Properties yang ada di bawah. Kita klik, lalu kita pilih New. Lalu kita pilih yang base color ini. Dari yang warna putih, kita ubah warnanya menjadi warna ungu. Kurang lebih warna ungu yang ini ya. Nah, bagaimana cara kita melihat warnanya supaya terlihat? Kita pindahkan ke viewport shading. Pengaturan eh, viewportnya. Kita pindahkan ke sini. Nah, jadi berubah menjadi warna ungu ya, seperti warna yang tadi kita tambahkan. Lalu kita tambahkan warna juga pada bagian ini, plane-nya. Sama, kita klik Material Properties, lalu kita klik New, lalu kita ganti base color-nya menjadi warna, misalkan warna eh, biru biru muda. Kurang lebih jadi seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita mencoba menambahkan warna, kita akan coba mengatur lighting dari objek 3D sederhana ini. Oke, bagaimana cara kita mengatur lighting? Pada dasarnya ketika kita membuka sebuah atau membuat sebuah proyek animasi 3 dimensi atau 3D, pemodelan 3 dimensi, nanti akan secara default ditambahkan lighting ini, yang ini teman-teman. Lighting yang point, yang ini. Dan lighting ini dapat kita pindahkan, dapat kita move sesuai keinginan kita ya teman-teman. Misalkan nih, kita akan mencoba move lighting ini ke sumbu Z yang ke bawah. Nah, jadi akan lebih dekat dengan objek 3 dimensinya, atau kita move ke sumbu Y. Nah, jadi akan menjauh atau mendekat gitu ya. Kurang lebih untuk lighting point ada seperti ini ya, default-nya. Namun apabila kita ingin menambahkan lighting kembali, kita tinggal klik Shift A, sama ya. Oke, mohon maaf, kita klik ke sini dulu, kita klik Shift A, lalu kita pilih light yang di sini. Lalu kita pilih lighting-nya mau yang point, yang sun, yang spot, atau yang area. Nah, di sini kita akan fokus ke lighting point terlebih dahulu. Jadi, di lighting point ini, kita dapat mengatur apa saja, teman-teman, yang dapat kita modifikasi, yang dapat kita atur, selain kita bisa menggerakkan atau memindahkan movement pergerakan posisi dari lighting ini, kita juga bisa mengganti color atau warna dari lighting ini. Secara default, lighting itu warnanya yaitu putih. Kita bisa ganti warnanya bisa menjadi kuning, atau bisa menjadi merah, atau bisa menjadi warna hijau, dan lain sebagainya. Di sini coba saya ganti warnanya menjadi kuning, kekuningan. Nah, ceritanya lagi senja gitu. Kurang lebih jadi seperti ini apabila kita ganti warnanya. Selanjutnya,
Kita juga bisa menambahkan atau mengurangi power atau, kekuatan cahaya dari lighting yang kita gunakan. Di sini, di default ini lighting point itu cahayanya kekuatannya 10.000 watt. Sama seperti seperti halnya cahaya lampu kita bisa menaik turunkan, power dari lighting ini. Misalkan kita turunkan menjadi 500 watt, kurang lebih menjadi agak atau lebih gelap dibanding yang 1000 watt. Oke, kita kembalikan ke ukuran 1000 watt. Nah, penggantian ukurannya pun bisa kita lakukan dengan mengganti angka yang ada pada bagian power ini atau kita, menggunakan, eee, shortcut, kita klik kontrol dan kita naik turunkan scroll pada mouse kita, kurang lebih seperti ini. Nah, selain power ada juga radius. Jadi radius ini adalah, penyebaran dari cahaya lighting yang kita pilih, khususnya pada, lighting point ini. Misalkan di sini radiusnya 0,1 meter, kita ubah radiusnya menjadi 15 meter, maka cahaya akan disebarkan menyeluruh, ke seradius ukuran 15 meter gitu. Sehingga cahaya akan lebih redup. Karena apa? Karena power-nya pun tidak berubah gitu. Maka ketika kita, mengubah radius tersebut, power-nya pun harus dibesarkan. Misalkan dari 1000 jadi 2000, jadi naik lagi, jadi agak terang lagi. Ini masih kurang, coba kita ke 5000. Nah, ketika 5000 dengan radius 15 meter, maka akan jadi lebih, terang kembali. Kita ubah ini jadi 1 meter saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu ada custom distance atau jarak yang bisa kita custom atau kita atur, di mana jarak ini akan mempengaruhi besar kecil cahaya yang didapatkan oleh objek. Misalkan ini desainnya atau jaraknya 40 meter, lalu kita ubah jadi 10 meter, maka akan lebih gelap karena hanya, jaraknya itu menyinari objek 10 meter saja. Oke, kita ubah jadi 60, akan lebih terang lagi. Kurang lebih seperti itu, dan terakhir untuk shadow, shadow ini berkaitan dengan bias dari, dari bayangan yang kita bentuk. Kita bisa atur di sini biasnya, kita dari 1 kita atur jadi 8, kurang lebih jadi seperti ini biasnya. Nah, itu yang pertama ya untuk eee, lighting point. Selanjutnya ada lighting sun, namun sebelum saya mencoba beralih ke lighting sun, di sini saya akan mencoba fitur animasi. Jadi, lighting itu dapat kita mainkan, kita atur sesuai animasi yang kita inginkan nantinya. Misalkan nih, kita suatu saat nanti bikin animasi tentang keadaan dari siang menuju sore, otomatis kan itu cahaya dari animasinya itu, cahaya dari lighting di animasinya itu, dari yang terang hingga ke senja dan ke redup gitu ya. Maka di sini juga kita bisa mengatur, eee, apa ya, keyframe-nya gitu. Caranya, itu kita klik kanan lalu insert keyframe, lalu kita pindahkan ke, frame selanjutnya, lalu kita ganti warnanya menjadi warna misalkan tadi kuning jadi warna merah di sini lighting-nya, lalu kita klik jadi warna merah, nah kurang lebih gini, lalu kita klik kanan insert keyframe. Nah, dari yang awalnya cerah kuning menjadi, kemerahan gitu. Nah, sebentar ini kita coba putarnya lewat ini. Nah, jadi lebih redup. Misalkan kita tambahkan lagi nih, di sini, menjadi terang kembali, menjadi lighting-nya warna putih. Nah, begini, lalu kita klik kanan insert keyframe. Nah, dari ini coba kita jalankan, nah dari redup ke terang kembali. Kurang lebih seperti itu penambahan keyframe. Nah, setelah kita, berfokus di lighting point, kita akan berlanjut ke lighting
sun di sini. Nah, lighting sun itu mirip apa? Jadi dari namanya sun ya, seperti matahari gitu. Lighting ini tuh memang seperti halnya matahari gitu, yang menyebar gitu, menyebar di atas langit seperti ini. Nah, kita atur dulu posisinya. Jadi lighting sun ini akan lebih apa ya? Lebih diatur itu pada angle-nya dan strength-nya kita turunkan dulu menjadi 500 coba biar tidak terlalu terang. Nah, kurang 150 coba. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini tuh berkaitan dengan angel dan nanti angle-nya itu akan berkaitan dengan bayangannya. Misalkan mataharinya tepat berada di atas kepala gitu atau di atas objek, maka bayangannya pun akan sedikit terbentuknya. Sementara kita ubah, nah ini angle-nya ketika matahari ada di sebelah kanan objek, maka bayangannya pun ke sebelah kiri. Seperti itu. Kita bisa mengatur menggunakan ini teman-teman, fitur angle yang ini, atau kita bisa mengatur ukuran dari angle yang ini, dan strength kekuatan matahari di yang bagian sini, yang saya merahkan. Dan shadow-nya pun sama, biasanya seperti pada lighting point, kita bisa mengaturnya di kolom ini, kolom bias. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui penggunaan lighting sun, kita akan beralih ke penggunaan lighting spot. Lighting spot itu adalah lighting seperti apa? Jadi, bisa diartikan lighting spot ini mirip halnya dengan lighting yang ada pada lampu di galeri yang hanya menyinari objek dari yang dipamerkan. Kalau di sini misalkan objek yang dipamerkannya itu adalah objek 3D-nya. Jadi kita menyorot objek 3D-nya itu. Oke, kita coba naikkan power-nya ya menjadi 200. Kita ganti di sini menjadi 200. Nah, kurang lebih jadi lebih kelihatan ya. Dan di sini di lighting sun ini, di lighting spot ini, kita bisa lihat nih teman-teman, bentuk bayangannya pun berbentuk bulat gitu ya. Nah, kita bisa mengatur power-nya, bisa mengatur radiusnya, bisa mengatur distance-nya, seperti di lighting point. Dan di sini untuk blend-nya juga bisa kita atur. Blend-nya itu apa? Jadi di sini semakin semakin besar blend-nya, coba kita ubah jadi 10, maka semakin mencampur gitu si bentuk bayangannya itu. Tidak seperti tadi. Tadi itu kan 0,1. Nah, bayangannya itu akan terbentuk bulat, bulat yang tidak menjadi gradasi, tapi bulatnya bulat yang eh, keras, keras gitu bentuknya. Bulat yang benar-benar bulat, bukan bulat gradasi. Kalau misalkan blend itu semakin tinggi blendnya, maka semakin menjadi gradasi. Jadi menyatu dengan eh, alas objek kita. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir adalah lighting area. Lighting area ini sama halnya seperti lighting yang ada dalam fotografi, yaitu softbox. Fotografi di indoor ya, kurang lebih. Nah, kita bisa mengatur eh, arah cahayanya, angle-nya ya, lalu mengatur power-nya, dan bisa juga mengatur shape dari areanya. Kan di sini bisa lihat nih, shape-nya itu berbentuk rectangle. Mana shape-nya? Nah, ini rectangle bisa kita ubah menjadi square, bisa kita ubah menjadi ellipse. Nah, ukurannya pun bisa diperbesar, teman-teman. Nah, misalkan yang ya, square, mohon maaf. Nah, kita bisa perbesar ukurannya, nah, kurang lebih seperti ini. Untuk custom distance dan shadow-nya pun sama, di sini ada fiturnya gitu yang bisa kita ubah, seperti pada lighting point.
Nah, kurang lebih untuk penjelasan mengenai lighting demikian. Selanjutnya saya akan juga menjelaskan mengenai, kamera, pengaturan kamera atau kamera setting pada pemodelan 3 dimensi animasi. Cara untuk mengatur kamera, kita bisa klik di bagian sini. Nah, nanti akan, munculkan nih nanti ketika di-render kameranya akan mengarah seperti apa. Bisa juga kita klik numpad 0. Nah, seperti ini. Ini kembali ke mode editnya, viewport setting-nya. Nah, ini kembali ke, kameranya. Nah, cara mengaturnya, kita bisa klik bagian sini teman-teman, yang ada panah ini ke arah kanannya itu, coba klik misalkan nih. Nah, lalu kita, ke view. Ini gunanya untuk apa? Kita untuk bisa melihat view kameranya. Jadi kan tadi sebelumnya kita nggak bisa, apa ya, ngatur, posisi objeknya gitu ya, supaya supaya, lebih sesuai yang kita inginkan dari sumbu X-nya, sumbu Y-nya, lalu perspektif dan lain sebagainya. Nah, kita bisa ubah menggunakan fitur ini tadi panah ke kanan itu, lalu kita klik view, lalu kita klik atau checklist camera to view. Nah, di sini kita bisa men-zoom in, men-zoom out, objek ukuran objek yang akan nanti kita render gitu, ukuran kameranya. Lalu kita juga bisa mengubah, posisinya, rotasinya gitu, rotasi kameranya, sesuai yang kita inginkan nanti, perspektifnya seperti apa ya. Nah, selanjutnya, selain kita bisa mengubahnya di bagian itu, kita juga, bisa mengubah, pengaturan atau setting kamera itu di bagian, ini, tools. Di bagian tools, orientasinya akan seperti apa, select box seperti apa, select circle, dan select lasernya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, nanti ketika kita render, di kameranya itu. Dan yang terakhir, di sini, kita bakal bahas tentang rendering. Render itu yaitu menghasilkan, hasil pemodelan 3D baik dalam bentuk gambar animasi 3 dimensi atau dalam bentuk video animasi 3 dimensi. Namun, sekarang hanya akan fokus kepada hasil gambar 3 dimensi saja terlebih dahulu. Cara untuk merender, kita bisa menggunakan tools yang ini ya teman-teman, yang di atas ini. Selanjutnya, setelah kita, apa, setelah kita klik, kita coba klik dulu. Nah, di sini akan muncul, jenis render engine-nya ada apa. Kita bisa pilih Eevee, yang saat ini kita gunakan, ada juga Cycles. Cycles ini lebih detail gitu, namun lebih berat gitu. Oke, kita kembalikan ke Eevee saja. Nah, di Eevee ini ada mode sampling, di mana kita bisa meningkatkan mode sampling ini supaya lebih detail gitu, lebih realistis dari objek 3D yang kita buat. Misalkan rendernya jadi 100, viewport-nya kita ubah jadi 30. Ini supaya lebih realistis gitu objek yang kita, buat atau objek yang kita, render teman-teman. Nah ini, dari sisi kameranya ya, seperti tadi. Dan modenya pun bukannya ada mode sampling, ada juga mode ambient occlusion, ada mode bloom, ada, eee, screen space reflection, motion blur, dan mode-mode yang lainnya. Mungkin dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.